Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Yohanes Ratu Eda, dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam keadaan yang baik, dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang saya ambil dari Kejadian pasal 39 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan judul renungan kita adalah Yusuf dari penjara menjadi Perdana Menteri. Yusuf dari penjara menjadi Perdana Menteri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Presiden Amerika Serikat yang ketiga, yaitu Thomas Jefferson, dia pernah mengeluarkan satu argumentasi sebuah pernyataan. Dia katakan begini, "Honesty is the first chapter in the book of wisdom." Ya. Sebagai salah satu pendiri negara Amerika Serikat, Jefferson terkenal karena ia adalah seorang yang jujur dan juga punya keberanian yang luar biasa melawan penjajah pada saat itu, yaitu bangsa Inggris. Oleh karena itu, pencetus deklarasi kemerdekaan Amerika ini dipilih dan dipercayakan oleh rakyat Amerika untuk memimpin Amerika selepas dari penjajahan bangsa Inggris. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa perjalanan kehidupan Yusuf yang dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya sampai dia menjadi budak di rumah Potifar merupakan satu proses perjalanan hidup yang sangat berat, sangat sulit, menyakitkan, menyedihkan, dan bahkan ia sebatang kara di tanah Mesir. Namun Bapak Ibu Saudara, Yusuf masih punya Allah yang hidup dan berkuasa, Yahweh Elohim, Tuhan yang dipercayai oleh bangsa Israel. Oleh karena itu, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, ia berjuang untuk hidup jujur. Sesaat terlihat seperti jujur itu buntung ketika Yusuf dibuang ke dalam penjara karena kepolosan dan kejujurannya dalam menolak bujuk rayu istri Potifar. Namun kemudian Allah membalikkan kondisi yang terlihat buntung, tak punya masa depan, berubah menjadi satu keadaan yang membawa kebaikan, membawa keuntungan, bahkan membawa berkat bagi Yusuf. Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa itu Yusuf dipercaya untuk mengurus semua tahanan dalam penjara, ya. Dan dari penjara inilah Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di kerajaan Mesir kuno oleh Firaun atas perkenanan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bahwa sekilas mereka yang hidupnya tidak jujur, tapi mereka kelihatan sukses, kelihatan beruntung, kelihatan berhasil, ya, mereka kaya dan juga terkenal, ya, sehingga kita berpikir bahwa kenapa ya orang yang tidak jujur, ya, justru mereka sehat, mereka sukses, ya, mereka punya kekayaan yang melimpah, ya. Sedangkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut akan Tuhan justru malah
sebaliknya keadaan itu. Namun dari pelajaran kehidupan Yusuf, kita menemukan bahwa sekalipun terlihat orang jujur itu terpuruk, tetapi Allah sebagai yang berkuasa akan mengubah dan memulihkan keadaan yang terlihat terpuruk itu menjadi satu kemenangan, satu berkat, satu keberuntungan yang luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf dan dicatat secara luar biasa oleh Musa dalam kitab Kejadian yang sudah kita baca tadi.